Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dalam pandangan saya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI sudah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan, membuat inovasi-inovasi dalam pengelolaan kelautan Indonesia, termasuk tidak menekankan budget pada hanya anggaran di kelautan yang relatif kecil. Untuk itu saya atas nama masyarakat Jawa Barat mengucapkan terima kasih pada Bapak, karena kejayaan Menteri Perikanan adalah kejayaan rakyat Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Dirjen Budidaya, ya. Ini ada dua nama, ada Budi, ada Daya. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para staf dan tenaga ahli Menteri, saya ucapkan terima kasih. Ini ada Pak TB, kemudian ada Pak Irjen tadi, saya ucapkan terima kasih. Ini tetangga saya waktu di Purwakarta, dulu pernah dinas menjadi kepala bagian lalu lintas di Polwil Purwakarta. Saya ucapkan terima kasih, sudah ketemu dalam keadaan bintangnya sudah 3. Saya jangankan dapat bintang Pak, dapat jodoh aja susah Pak. Saya hormati, ini yang paling pertama datang Bupati Karawang, ya terima kasih. Kedua datang Bupati Indramayu, ketiga datang Bupati Subang, yang terakhir datang Raja Bongkar Bupati Bekasi. Saya ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kita memahami bahwa ada culture Pak Menteri yang harus dirubah dalam mindset berpikir rakyat kita. Laut itu adalah kekayaan alam Indonesia yang paling besar. Tetapi sampai hari ini fokus berpikir kita masih di darat, masih berebut cari rezeki di darat, dan hampir melepaskan laut yang luas. Di hulu kita tidak menghargai sungai. Rumah-rumah membelakangi sungai, membuang limbah rumah tangga ke sungai, membuang limbah industri ke sungai, dan pada akhirnya bermuara ke laut. Problematika di darat akan menimbulkan kekacauan di laut. Perspektif itulah yang mendorong kami untuk terus-menerus melakukan pembenahan, membongkar kembali bangunan-bangunan di bantaran sungai di seluruh provinsi Jawa Barat, menanami pohon kelapa, dan kedepannya akan dijaga oleh satuan marinir. Ini adalah cara untuk mengembalikan kembali kejayaan tanah kita dan kejayaan laut kita. Hulunya mengalami problem sedimentasi, pembalakan liar, perubahan areal hutan menjadi kebun sayur, melahirkan bongkahan-bongkahan tanah yang terus menguruk sungai, yang pada akhirnya menjadi problem di muara. Efek dari itu adalah pendangkalan muara sangat tinggi, pendangkalan aliran sungai sangat tinggi, dan biaya recovery-nya mahal. Biaya recovery mahal yang dilakukan oleh Kementerian PU terhadap upaya pengerukan sungai berhadapan lagi dengan apa? Perubahan daerah bantaran sungai yang sudah bersertifikat dan berbangunan beton. Problematika ini harus diselesaikan, dan saya mentargetkan dalam 2 tahun di Jawa Barat tidak ada lagi bangunan liar di sungai, tidak ada lagi sertifikat tanah di daerah sungai, tidak ada lagi pendangkalan muara. Yang berikutnya adalah aliran sampah. Problematika pengelolaan sampah di hulu itu berdampak pada dengan mudahnya orang mengalirkan sampah ke sungai, baik sampah rumah tangga maupun sampah yang dikoleksi dalam sebuah rumah tangga, yang pada akhirnya laut itu menjadi kumpulan dosa. Karena laut menjadi kumpulan dosa, maka laut mengalami problem lagi. Mangrovenya dibabat, terjadi abrasi. Lahirlah lingkungan-lingkungan kumuh sepanjang pantai. Anak-anak tidak diarahkan untuk memahami laut secara utuh, sehingga orang berpandangan sepanjang garis pantai adalah sepanjang pandangan yang tidak menyenangkan, yang dianggap sebagai basic kemiskinan. Padahal dalam perspektif kemanusiaan,
kebahagiaan itu selalu ingin didapatkan di dua tempat. Satu, kebahagiaan itu ingin didapatkan di pantai. Dua, kebahagiaan ingin didapatkan di gunung. Di pantai orang ingin menikmati matahari terbit, di gunung orang ingin menikmati matahari tenggelam. Kedua-duanya itu terjadi dalam prinsip hidup kita, tetapi kita melupakan kedua tempat ini, dilakukan perusakan secara sistemik dan berorientasi hanya kepentingan ekonomi yang bersikap jangka pendek. Hari ini rakyat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Karawang, di Kabupaten Subang, dan di Kabupaten Indramayu memiliki secercah harapan. Garis pantai yang selama ini abrasi, terutama di Pakis Jaya, nanti harus ada recovery dari Kementerian Kelautan, itu akan berubah menjadi areal budidaya. Budidaya itu bertujuan bukan hanya sekedar untuk mengembangkan ikan air tawar atau kemudian juga ikan tambak, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun ekosistem pantai. Ekosistem pantai itu terdiri dari mangrove, kemudian muara pantai yang terurus, sistem budidaya yang memiliki basic ekologi, kemudian orang yang mengelolanya didasarkan pada kebutuhan akan pakan ternak yang memiliki efek lingkungan yang membangun ekosistem perairan, kemudian anak-anak muda yang dididik secara baik bagaimana mengembangkan budidaya yang berdasarkan hitungannya tadi hampir 120.000 tenaga kerja, ditunjang oleh sistem transportasi laut dan transportasi darat yang terkoneksi, jaringan informasi yang terkoneksi, sarana pendidikan yang saya tekankan tadi, sekolah-sekolah kelautan atau SMA yang memiliki kelas khusus kelautan yang harus dibangun di daerah-daerah pantai, rumah sakit nelayan, baik rumah sakit di pantai, di daratan, atau Pemda Provinsi Jawa Barat harus segera membeli kapal nelayan yang di dalamnya ada rumah sakit nelayan yang bisa bergerak melayani nelayan dari satu pesisir ke pesisir lain secara bergiliran. Setelah itu, Dinas Perhubungan membangun fasilitas jaringan landasan pesawat sepanjang 2 km jalan berbeton yang bisa digunakan oleh pesawat-pesawat kecil untuk mengontrol sampah, mengontrol jaringan aliran sungai, kemudian mengontrol masyarakat yang bisa digunakan sebagai ambulan udara. Perspektif itulah bagian dari komitmen kita bahwa Jawa Barat adalah daerah perairan. Daerah perairan yang subur disebutnya Cimahi, daerah perairan yang susah itu disebutnya Cisaat. Tepuk tangan ini kan itu. Nah, perspektif itulah yang sebenarnya, jadi kalau kita ngomong branding, jadi branding laut itu sudah diberikan oleh leluhur kita. Branding laut itu adalah Nyi Ratu Kidul sebagai lambang kecantikan, kegemulaian, kelembutan, kesakralan, dan keindahan. Nah, problematikanya adalah Susana malah membintangi film yang berjudul Nyi Blorong. Nah, itu problemnya sebenarnya. Nah, perspektif itulah yang harus didorong. Nah, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, saya yakin di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan di era kepemimpinan Bapak Menteri KKP, kita bisa melihat hamparan pantai dari Babelan, Pakis Jaya, sampai dengan Blanakan, sampai dengan Eretan adalah hamparan garis pantai yang indah dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang memadai. Disinilah kita memulai, hari ini kita memulai menandatangani, dan saya ucapkan terima kasih. Kami tidak mungkin meraih dana lebih dari 2 triliun untuk membangun wilayah itu, ngumpulin pajaknya lama dan susah. Hari ini kemakmuran rakyat Jawa Barat terbantu dengan kebijakan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan dilaksanakan secara teknis oleh Bapak Menteri yang langsung mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu. Kalau Nabi itu wahyu, kalau manusia itu ilham. Tapi Bapak itu selalu mendapat wahyu. Di antaranya wahyu yang Bapak dapatkan melalui namanya adalah membuat kemakmuran bagi Jawa Barat pantai utara. Setelah itu, apa yang harus disiapkan oleh Menteri KKP dan oleh Dinas
Kelautan dan Dinas Perumahan Pemukiman adalah menyelesaikan seluruh perumahan pemukiman nelayan, baik di garis pantai utara maupun selatan, sehingga tidak ada lagi perumahan kumuh di Jawa Barat yang berada di garis pantai. Walaupun rumah sederhana orang pantai bahagia, tetap saja kasat mata BPS dan kasat mata pandangan kita, rumah harus tertata dengan baik dan harus bersih. Selain itu, nanti saya mengajak pada bersama-sama dengan Pak Menteri, satu, membenahi keramba di Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Membenahi eceng gondok yang sudah tingkatnya mencemaskan, merecovery lingkungan sehingga tidak terjadi sedimentasi dan pencemaran merkuri yang tumbuh akibat peternakan yang terlalu berlebihan. Yang kedua, merecovery daerah laut pantai Palabuhan Ratu agar yang di Palabuhan itu ratu, bukan sengseong. Nah, itu penting, Pak. Seng-seong udah ngerti orang Subang. Nah, ratu sehingga menjadi tertata, dan saya meyakini kalau seluruh garis pantai Jawa Barat tertata, sungai-sungainya bersih, sedimentasinya terselesaikan, kemudian garis-garis sepadan sungainya berjejer nyiur, pantai-pantainya melambai nyiur, dan mangrove, saya yakin Gemah Ripah Repeh Rapi akan segera terwujud. Indonesia maju akan menjadi kenyataan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan MOU ini adalah jalan menuju Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Terima kasih, saya tidak akan terlalu panjang karena saya datang ke sini bukan hanya menandatangani MOU, tapi cari jodoh juga. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, mohon berkenan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk tetap berada di atas panggung. Karena selanjutnya adalah prosesi penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami turut mengundang dengan segala hormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kami persilakan. Baik Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita akan sama-sama menjadi saksi munculnya kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan kepada Bapak Menteri dan juga Akang Gubernur untuk dapat langsung menandatangani kesepakatan bersama ini. Silakan untuk rekan-rekan media dan dokumentasi untuk dapat diabadikan momen ini. Lagi-lagi semangat kolaborasi selalu bersinergi ya antara KKP dan juga pemerintah Jawa Barat. Baik, silakan untuk dapat ditukar dokumennya. Baik, mohon berkenan Bapak Menteri, Bapak Gubernur, kita abadikan di 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Berikan aplaus yang paling meriah Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak Menteri dan juga Bapak Gubernur. Mohon berkenan untuk tetap berada di tempat, karena selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan prosesi penandatanganan yang kedua. Namun sebelumnya kami turut mengundang untuk dapat bergabung bersama kami Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Bapak TB Hairul Rahayu. Kami juga turut mengundang Bupati Bekasi Bapak Ade Kuswara Kunang, Bupati Karawang Bapak Aib Saipullah, Bupati Subang Bapak Reynaldi Putra,
dan juga Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim. Kami persilakan. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan 4 kabupaten. Yang pertama kami persilakan kepada Pak Dirjen bersama Bupati Bekasi, dan tentunya disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga Gubernur Jawa Barat. Silakan. Kita abadikan 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Berikan aplaus yang paling meriah. Terima kasih Bupati Bekasi, Bapak Ade Kuswara, kami persilakan untuk kembali ke posisi awal. Selanjutnya kami turut mengundang Bupati Karawang, Bapak Aep Saifullah. Dimohon kesediaannya untuk langsung melakukan prosesi penandatanganan. Silakan untuk dapat ditukar dokumennya. Baik, kita akan abadikan kembali. Mohon diangkat. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan aplaus yang paling meriah. Terima kasih Bupati Karawang. Kami persilakan untuk kembali ke posisi awal. Selanjutnya kami turut mengundang Bupati Subang, Bapak Reynaldi Putra. Kami persilakan kembali pada Dirjen dan juga Bupati Subang untuk dapat menandatangani nota kesepakatan antara DJPB dan Pemprov Jawa Barat. Kita akan abadikan kembali. Silakan untuk dapat diangkat. Rekan-rekan media mohon bersiap. 1, 2, 3. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bupati Subang untuk dapat kembali ke posisi awal. Selanjutnya kami turut mengundang Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Mohon berkenan Bapak Dirjen dan juga Bupati Indramayu untuk langsung menandatangani nota kesepakatan antara DJPB bersama Pemprov Jawa Barat. Baik, kembali kita abadikan bersama. Tentunya mohon diangkat. Lihat kamera hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, kami turut mengundang kepada seluruh bupati untuk dapat bergabung di tengah-tengah. Kita akan langsungkan sesi foto bersama. Kami persilakan Bapak Menteri dan juga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kami persilakan untuk bersiap. Kita akan abadikan momen luar biasa ya, terjalinnya sinergi dan kolaborasi. Baik, siap-siap dokumentasi, pose formal dulu. 1, 2, 3. Sekarang boleh digandeng. Nah, luar biasa. Sebagai wujud sinergi dan kolaborasi, selalu kompak KKP dan Jawa Barat. Hatur nuhun, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat kepada seluruh bupati, dirjen, dan tentunya Gubernur Jawa Barat. Hatur nuhun. Kami persilakan tentunya Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan menyimak bersama arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Beliau ini sebetulnya mitra kerja saya selama 4 tahun, tapi 3 tahun terakhir. 1 tahun terakhir beliau sudah tidak jadi pimpinan di Komisi 4. Banyak sekali beliau memberikan dukungan kepada saya pada waktu itu karena saya baru pertama sebagai Menteri Kelautan Perikanan yang tidak tahu apa-apa, tapi banyak sekali beliau memberikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Gubernur. Alhamdulillah sekarang sudah jadi Gubernur Jawa Barat dan menurut saya merasa beruntung. Kenapa? Karena begitu beliau yang jadi Gubernur Jawa Barat,
kita mulai punya keyakinan yang tinggi untuk mulai membangun di Jawa Barat. Yang saya hormati Bupati Bekasi, Bapak Adi Kuswara Kunang, Bapak Asep Aep Saifullah, Bupati Karawang. Ini kita sudah ada model, Pak, dan sering Pak Aep juga pergi ke tempat model kita yang ada di Karawang. Kemudian Bapak Bupati Subang, Bapak Renaldi Putra Andita, terima kasih sudah berkenan hadir dan menandatangani MOU. Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, terima kasih sudah hadir. Para pejabat eselon 1 dan 2, kementerian dan lembaga terkait, para pejabat eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Kelautan Perikanan, serta para undangan dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa langkah besar akan segera kita mulai. Kita ingin membangun menjadi sebuah negara yang memiliki kemampuan di bidang penyediaan protein yang kuat. Pak Gubernur dan Bapak Bupati, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan sekali lagi, mengingat saya sudah sering sama beliau dulu, tapi barangkali saya ingin sampaikan bahwa Kementerian Kelautan Perikanan memandang Indonesia adalah wilayah strategis, sehingga sejak 4 tahun yang lalu telah dicanangkan sebuah roadmap. Ada 5 kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan. Yang pertama adalah memperluas kawasan konservasi. Ini beliau membenahi wilayah Jawa Barat sama dengan menurut saya miniatur Indonesia. Kenapa? Karena saya lihat berkali-kali, belum lama kemarin atau tadi malam saya melihat juga di TikTok sama Bupati Subang ya, soal pembenahan bantaran kali. Pembenahan bantaran kali adalah bagian dari pembenahan lingkungan. Sama. Yang pertama, sejak 4 tahun yang lalu kita sudah canangkan Kementerian Kelautan Perikanan bahwa Indonesia harus mampu memperluas kawasan konservasi laut. Yang targetnya adalah mencapai 97,5 juta hektar di tahun 2045. Saat ini baru mencapai 29,7 juta hektar. Kalau saya nggak tahu apakah bisa ditampilkan situasi saat ini kapal-kapal yang bisa terdeteksi. Kalau bisa ditampilkan akan lebih bagus. Bahwa laut kita sudah sedemikian rupa. Ya. Mungkin bisa ditampilkan. Ya. Laut kita sudah begitu padatnya. Bahkan beberapa saat yang lalu, kemarin kalau nggak salah, nah ini situasinya. Ini adalah kapal penangkap ikan saja yang menggunakan VMS. Yang menggunakan VMS 24 jam, ini peristiwa 4 jam yang lalu. Jadi 24 jam seperti ini. Bayangkan, artinya sumber daya laut kita itu luar biasa satu sisi, tapi sisi lain juga kita khawatir. Itulah kenapa ruang-ruang konservasi yang ada di laut kita harus dijaga sedemikian rupa dan tidak boleh dilintasi oleh kapal apapun itu. Ya, apapun itu. Kenapa? Kembalikan lagi tadi ke ke peta konservasi. Karena kita harus tetap menjaga biota laut kita itu tetap harus terjaga dengan baik supaya agar generasi-generasi mendatang, anak cucu kita itu tetap masih bisa hidup dengan baik dan hidup dengan layak karena biota kelautan kita tetap terjaga dengan baik. Ini tujuannya. Ini kemarin kita di UN Ocean Conference yang ketiga di Nice di Paris, Pak Gubernur. Ini kita mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari internasional, dari UN bahwa kita konsisten di sini. Dan kemudian yang kedua, kita juga sudah bawa juga wilayah-wilayah konservasi itu untuk kemudian bisa diproteksi oleh IMO.
International Maritime Organization. Artinya apa? Bahwa setiap kapal, siapapun kapalnya yang melewati jalur konservasi itu tidak boleh. Dia akan bergeser, dia nggak boleh di situ. Itulah ruang-ruang konservasi kita. Jadi kalau kemudian keluar kebijakan kita, penangkapan harus terukur dengan baik. Kapal harus menggunakan VMS, tapi kita diprotes terus. Tapi alhamdulillah dengan Pak Gubernur Jawa Barat ini saya punya keyakinan, karena di jalur panturanya ini juga sangat luar biasa kerasnya. Tapi dengan contoh Jawa Barat, saya punya keyakinan kita akan bisa membenahi ini dengan baik. Lalu target yang kedua, kita harus menjaga perikanan wilayah laut kita itu harus bisa tertata dengan baik, agar jumlah potensi perikanan kita bisa terkendali dengan baik. Ini maka kebijakan yang kedua adalah, itu sudah keluar PP 11 2023 tentang penangkapan ikan harus terjaga dengan baik, atau penangkapan ikan harus terukur. Sampai hari ini, itu semenjak beliau sebagai unsur pimpinan di Komisi 4 DPR RI, sampai hari ini belum bisa berjalan dengan baik. Insya Allah dimulai dari Jawa Barat nanti, kita akan bisa memperbaiki. Potensi kita besar, tapi kalau kita cara pengambilannya liar, maka ujungnya adalah juga akhirnya menangis bersama. Nanti akan saya sampaikan berapa sih produksi ikan tangkap kita setelah saya jelaskan yang ketiga. Yang ketiga, budidaya. Kita harus kembangkan budidaya. Nah, salah satu yang akan kita lakukan adalah di Jawa Barat yang tadi sudah dilakukan MOU. Indonesia harus menguasai betul paling tidak 5 komoditi utama yang punya nilai ekonomi sangat besar. Ada udang, kita nomor 4 di dunia. Ada nila salin yang kita masih kecil sekali. Kalau toh kita produksinya dilaporkan 1,1 juta secara nasional, tapi 99% atau 98% itu dikonsumsi dalam negeri dan produknya tidak standar. Itu nilai kita. Yang ketiga, kepiting. Kalau itu kita perbolehkan setiap bulan tuh 1000 kontainer diminta. 1000 ton diminta. Ya, oleh market. Lalu kemudian rumput laut, kita adalah produsen terbesar kedua. Tapi di sini belum ditata dengan baik, kita sudah mulai. Yang keempat, yang kelima adalah lobster yang saat ini itu terselundupkan. Jumlahnya adalah tidak kurang dari $1 miliar setiap tahun, ya, keluar dari Indonesia. Sudah berbagai macam cara, saya kira Pak Gubernur paham betul. Nah, ini saya berterima kasih nih sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya yakin betul ini kita bisa jalankan. Dan saya punya keyakinan dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang ini bisa dijalankan. Yang keempat, kalau Maldives itu negara kepulauan kecil begitu, hampir orang kaya Indonesia selalu kalau liburannya ke Maldives. Seluruh dunia pergi ke Maldives. Pulaunya tidak lebih baik daripada Indonesia yang ribuan. Indonesia jumlahnya 17.500, yang boleh dibilang lebih indah daripada yang ada di Maldives. Tapi kita belum tergarap dengan baik. Ini yang harus kita jaga. Malah belakangan dijual di New York, ditawarkan di New York, jadi heboh. Ya. Ini salah satu yang harus kita jaga, maka pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu menjadi prioritas. Dan yang kelima, bagaimana kita menjaga, seperti tadi Pak Gubernur mengatakan Waduk Cirata. Sejujurnya Waduk Cirata itu kalau saya izinkan, Pak Dirjen Budidaya itu ingin merilis kondisi yang sesungguhnya. Waduk Cirata itu sebenarnya sudah tidak layak dimakan. Ikannya itu sudah tidak layak karena merkurinya sangat tinggi, ya, kadar merkurinya sangat tinggi dan itu sangat tidak sehat untuk masyarakat. Tapi kalau itu langsung di stop, ribuan keramba di situ pasti akan demo kepada KKP. Nah, ada Pak Gubernur ini.
metodenya luar biasa. Membenahi bantaran kali saja beliau luar biasa. Jadi saya yakin Waduk Cirata, kemudian Waduk Purwakarta Jatiluhur pasti selesai. Dan kita punya keyakinan ini menjadi model sehingga seluruh waduk dan seluruh danau di seluruh Indonesia bisa kita jaga kelestariannya. Karena sampai hari ini menyelesaikan soal Danau Toba saja sulit sekali. Tapi dengan diselesaikannya di Jawa Barat, saya yakin Indonesia bisa. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa Jawa Barat adalah miniatur Indonesia. Ini adalah roadmap atau kebijakan ekonomi biru Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Bahkan kita menyatakan bahwa kita menjadi bagian dari swasembada pangan yang kita sebut sebagai blue food. Itu adalah masa depan kita. Swasembada pangan, kalau kita bicara pangan ada 3. Satu adalah karbohidrat, yaitu beras. Saat ini dalam 6 bulan terakhir lah boleh dibilang kita sudah melimpah, kita sudah bisa mencapai lebih dari 4 juta ton kurang lebih stok beras kita. Lalu yang kedua lemak. Lemak itu adalah dari bahan baku sawit dan lain sebagainya ya. Yang sekarang malah kelebihan. Dan yang ketiga protein. Protein ada 2, dari hewani dan dari ikan. Dari ikan kita surplus. Ya. Ekspor kita rata-rata itu $5,5 miliar setiap tahun. Impornya hanya 700-an lah kurang lebih. Sangat kecil. Nah ini kalau bisa dilihat di sini. Jadi ini patut bangga karena tidak pernah bermasalah ada kekurangan ikan. Ya, tapi kalau kekurangan daging ada beberapa gitu. Karena kalau yang dari hewani banyak yang masih impor. Lalu produksi perikanan kita, saya bisa sampaikan di sini. Produksi perikanan kita itu rata-rata di 7 juta ton. Bayangkan 7 juta ton itu nilainya tidak kurang dari, jadi kalau secara totalnya dibikin 10.000 saja misalnya begitu, ini kira-kira sekitar 24 juta. Itu sudah 240 triliun. Basicnya, dasarnya 240 triliun kalau 10.000 perak per kilo. Bayangkan kalau itu multipliernya atau 5 kali, 6 kali akan menjadi berapa. Nah ini yang saya kira juga menjadi perhatian kita. Budidaya kita masih sangat rendah di 5 juta rata-rata. Itu nanti penangkapan ikan di laut itu harus menurun di masa yang akan datang dan budidaya harus meningkat. Itulah kita mulai, maka di Jawa Barat sesuai dengan apa yang disampaikan, yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, di Jawa Barat akan dibangun 20.000 hektar seperti tadi yang sudah disampaikan. 20.000 hektar ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100.000 orang. Yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40.000 orang. Kalau 40.000 orang itu bayangin dibutuhkan rumah juga 40.000. Dan itu harus bisa dipenuhi dari masyarakat Jawa Barat. Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan 5 bupati ya, di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terrealisasi dengan baik dan kita bisa ciptakan industri di Jawa Barat dan kita bisa juga menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat. Nah, itulah saya kira yang dapat saya sampaikan dan dukungan dari Pak Gubernur menurut saya adalah sangat penting. Selain dari budidaya yang akan kita kembangkan dengan investasi tidak kurang dari 26 triliun rupiah yang akan diturunkan di wilayah Pantura. Bayangkan Pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak. Dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai. Selain itu, tadi sudah bisik-bisik juga dengan Pak Gubernur, kita ingin bangun juga kampung nelayan di pantai selatan dan juga di pantai utara. Dan juga budidaya di daratan. Nah ini juga akan kita kembangkan. Jadi saya kira ini potensi yang sangat luar biasa kepada bapak-bapak kepala daerah, tidak hanya yang 5 di sini yang akan kita turunkan investasi itu besar, tapi juga daerah-daerah pesisir di selatan dan pesisir di pantai utara. Saya kira demikian, sekali lagi terima kasih atas dukungan Pak Gubernur.
karena tanpa dukungan beliau maka ini semua tidak akan bisa berhasil dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi Bapak dan Ibu berikan aplaus yang paling meriah. Luar biasa sekali sambutan yang sangat menginspirasi tentunya dari Bapak Menteri. Tentunya membuat kita semakin semangat dan berkomitmen hari ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan memerlukan sinergi